Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Histalda dari kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengorganisasian kelas untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Jadi kita akan membahasnya. Oke, pengorganisasian kelas itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama materinya adalah penataan ruang kelas, yang kedua pengorganisasian murid, dan yang ketiga disiplin kelas. Yang pertama kita akan membahas tentang penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas adalah upaya guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik dengan mengatur kegiatan untuk siswa dan fasilitas dan barang pembelajaran. Selain itu, mereka dimaksudkan untuk mendorong tingkah laku siswa yang mendukung pembelajaran. Tujuan utama menata ruang kelas adalah untuk menciptakan dan mengarahkan kegiatan siswa serta mencegah tingkah laku yang tidak diharapkan. Ini dicapai dengan mengatur tempat duduk, perabot, pajangan, dan elemen lainnya di dalam ruang kelas. Menurut Caroline dan Edmund 2015, ada 4 kunci bagi guru untuk melakukan pengaturan ruang kelas yang baik, yaitu 1. Jadikanlah wilayah sirkulasi dan mobilitas siswa tinggi dan bebas dari kemacetan. Dan yang kedua, pastikan setiap siswa dapat dipantau dengan mudah oleh guru. Dan yang ketiga, menjaga agar instrumen pengajaran yang sering digunakan dan perlengkapan siswa mudah diakses. Dan yang terakhir, pastikan bahwa para siswa dapat dengan mudah melihat presentasi dan tampilan seisi kelas. Menerapkan keempat kunci ini akan membantu guru merancang lingkungan kelas yang menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Pengaturan tempat duduk yang biasa digunakan dalam PKR yaitu pengaturan tempat duduk tipe berkelompok. Pada tipe tempat duduk ini, siswa lebih mudah berkomunikasi tanpa terbatas, sehingga terjadi interaksi dan tolong-menolong antar anggota. 2 unsur penting dalam tipe ini yaitu kepemimpinan dan kerjasama. Hal yang diperhatikan guru adalah anggota tiap kelompok tidak lebih dari 6 siswa dengan seorang pemimpin dan posisi guru adalah sebagai pembimbing kelompok. Nah, yang dimasukkan itu kenapa cocok tempat duduk berkelompok? Dikarenakan pembelajaran kelas rangkap diutamakan yaitu diskusi, dan juga guru hanya sebagai fasilitator saja. Oke, lanjut. Pembagian kelompok berdasarkan kelas dan kompetensi. Dalam kelas rangkap, pengorganisasian yang baik melibatkan pembagian murid ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kelas atau kompetensi mereka. Ini memastikan bahwa setiap murid mendapat materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemajuan mereka. Contoh, murid kelas 1 dan kelas 2 belajar bersama dalam satu ruangan. Guru bisa membagi waktu dan materi, memberikan pelajaran dasar membaca untuk kelas 1. Sementara kelas 2 diberikan tugas membaca teks yang lebih kompleks secara mandiri. Pemanfaatan murid yang lebih maju. Murid yang lebih maju dapat diberdayakan untuk membantu teman sekelas yang berada di kelas yang lebih rendah atau yang memiliki kesulitan dalam materi tertentu. Ini membantu meringankan beban guru dan memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung di semua kelompok. Contoh, murid kelas 4 yang sudah menguasai konsep matematika bisa ditugaskan atau membantu murid kelas 3 yang masih berjuang dengan konsep dasar. Hal ini tentunya akan menjadi mudah untuk siswa yang sudah menguasai materi menjelaskan materi kepada siswa yang masih dalam konsep dasarnya. Nah, kita masuk ke disiplin kelas. Disiplin kelas merupakan hal yang esensial terhadap terciptanya perilaku tidak menyimpang dari ketertiban kelas. Dalam semangat pendekatan, pendidikan disiplin hendaknya memiliki basis kemanusiaan dan prinsip-prinsip demokrasi.
Disiplin kelas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap siswa di dalam kelas dengan mematuhi berbagai peraturan-peraturan yang telah dibuat dengan kesepakatan bersama untuk dipatuhi oleh setiap orang yang ada di dalam kelas, seperti siswa-siswi yang serta guru yang mengajar di dalam kelas, agar menciptakan suasana kelas yang kondusif. Kesimpulan dari dua pengertian tersebut yaitu bisa kita simpulkan bahwasanya disiplin kelas merupakan upaya menciptakan suasana kelas yang tertib dan kondusif melalui kepatuhan terhadap peraturan yang disepakati bersama antara siswa dan guru. Pendekatan disiplin ini harus didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan demokrasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran serta menghindari perilaku menyimpang di kelas. Dalam konteks pembelajaran kelas rangka, disiplin kelas memiliki peran yang sangat penting karena guru harus mengelola beberapa kelompok siswa dari tingkat kelas yang berbeda secara bersamaan. Disiplin yang baik memastikan bahwa meskipun perhatian guru terbagi, setiap kelompok siswa tetap dapat belajar dengan tertib, mandiri, dan efektif. Ada bermacam-macam jenis disiplin kelas. Nah, tetapi saya akan menyebutkan dua macam jenis disiplin kelas. Yang pertama adalah disiplin kelas yang berasal dari kesadaran peserta didik itu sendiri. Artinya, perilaku disiplin datang dari kesadaran masing-masing siswa tanpa perlu diperingatkan. Namun kesadaran disiplin ini perlu dibentuk sejak dini dengan proses yang terus-menerus. Dan yang kedua, disiplin kelas yang timbul karena adanya paksaan dari pendidik atau wali kelas. Disiplin kelas yang timbul karena adanya paksaan dari pendidik atau wali kelas. Disiplin kelas. Dalam penerapannya, disiplin kelas tidak dapat begitu saja diberikan kepada seluruh peserta didik. Dalam hal ini dibutuhkan sosialisasi yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu, dalam penanaman disiplin kelas harus memerlukan strategi yang jitu, yakni dengan menggunakan pendekatan yang baik terhadap peserta didik. Strategi yang dapat digunakan dalam penanaman disiplin kelas tersebut antara lain yaitu 1. Kesepakatan aturan kelas yang jelas. Guru bersama siswa menetapkan aturan kelas yang harus dipatuhi oleh semua siswa tanpa memandang tingkatan kelas. Ini bisa mencakup aturan tentang berbicara, bekerja mandiri, atau kapan harus meminta bantuan. Contoh, murid dari kelas yang lebih rendah harus tetap tenang dan mengerjakan tugas mandiri saat guru sedang fokus mengajar kelas yang lebih tinggi. Yang kedua, pemisahan waktu dan tugas yang terstruktur. Guru membagi waktu secara jelas antara kelompok siswa dan memberikan tugas mandiri yang terstruktur untuk kelompok yang tidak sedang mendapatkan instruksi langsung. Contoh, saat guru mengajar matematika kepada kelas 4, murid kelas 3 mengerjakan tugas lembar kerja yang sudah disiapkan dan tahu kapan waktunya, mereka akan mendapatkan perhatian guru. Dan yang ketiga, pengelompokan peer tutoring atau bimbingan sebaya. Siswa yang lebih tua atau lebih mampu membantu siswa yang lebih muda atau yang kesulitan tanpa terlalu banyak campur tangan dari guru. Contoh, siswa kelas 5 membantu siswa kelas 3 memahami soal matematika dasar sementara guru mengajar kelompok lainnya. Dan yang terakhir, 4. Pemberian pujian dari penguatan positif. Guru memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang mematuhi aturan dan menyelesaikan tugas mandiri dengan baik. Untuk mendorong perilaku positif, contoh, guru memberikan penghargaan kecil atau pujian lisan kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas mandiri saat guru sedang mengajarkan atau mengajar kelompok lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.